Tori mendekat perlahan. Dia melihat ada 3 orang sedang memainkan sesuatu. Saat Tori mendekat, mereka berhenti dan berdiri menghampiri Tori. Sudah sangat lama tidak ada manusia yang kemari, Kata salah satu orang tua bungkuk dengan penutup kepala, Ki Brajan. Lah, ini lebih baik daripada makhluk-makhluk yang tidak jelas, Ucap orang tua lainnya yang memiliki jenggot panjang yang mulai memutih, Ki Tulus. Lumayan, lumayan. Sahut lelaki tua kekar berdiri tegap, Ki Panca. Maaf, siapa kalian bertiga ini? Tanya Tori. Kami adalah pencipta buku jiwa ini, nak. Jawab Ki Panca yang kemudian menjelaskan. Tori duduk di bangunan bambu, saling memperkenalkan diri dan bercakap. Ada meja yang terbuat dari bambu yang ada papan catur di atasnya. Mereka bertiga adalah manusia di zaman yang tidak diketahui. Jiwa mereka terjebak di dalam buku jiwa yang tidak akan pernah bisa keluar. Para penjaga menara dari lantai 1 sampai 6 adalah khodam atau pelayan ketiga kakek tersebut. Para penjaga menara diperintahkan untuk tidak melawan jika bertemu dengan manusia. Tidak ada selain manusia yang mampu menguasai buku jiwa. Di dalam dunia buku jiwa tercipta oleh energi dari ketiga kakek tersebut. Dengan segala pusaka yang ada adalah koleksi yang dimiliki oleh mereka. Sudah berapa lama kau berada di sini, nak? Tanya Ki Brajan. Sekitar 7 tahun, mungkin lebih, Ki. Tidak perlu khawatir. Meskipun dirimu selama puluhan tahun itu tidak akan merubah apapun di dunia nyata. Jiwa manusia itu abadi. Hanya tubuh fisik saja yang menua, sahut Ki Tulus. Ya, aku memang sempat khawatir soal itu, Ki Tulus. Maaf, aku tidak memiliki banyak waktu lagi. Jika berkenan, izinkan aku keluar, ucap Tori. Buat apa buru-buru? 1 tahun kau di sini, hanya 1 detik di dunia manusia. Tidak perlu kau khawatir, jawab Ki Brajan. Bukan seperti itu, Ki. Rekanku tidak memiliki banyak waktu, jelas Tori. Maksudmu makhluk dari klan Barba itu? Kau cukup peduli dengan makhluk sepertinya. Sahut Ki Panca. Jika bukan karena pengalaman dia, mungkin aku akan kesulitan untuk sampai di sini, lanjut Tori. Baiklah, karena kau sudah sampai di sini, semua kendali atas buku jiwa aku serahkan kepadamu. Tapi ingat, setelah ini kau akan mengemban misi yang mungkin sangat berat, ucap Ki Tulus. Aku sudah siap, Ki, jawab Tori yakin. Sebelumnya, Tori sudah mengetahui bahwa sisa umur Gabon hanya tinggal sebentar lagi, kurang dari 6 jam, seperti yang dikatakan Enma sebelumnya. Dan setelah beberapa proses, akhirnya Tori menjadi pemilik buku jiwa. Seluruh wilayah di dunia buku jiwa kini berada dalam kendali Tori. Menara jiwa berubah warna, yang tadinya berwarna hitam kemerahan menjadi warna emas berkilau. Ada apa ini? Tidak tahu. Apakah penguasa singa terbang berhasil? Mana mungkin secepat ini? Gabon, apa kau tahu apa yang sedang terjadi? Ucap Roka. Mana mungkin aku tahu, Roka, jawab Gabon yang mulai melemah. Sesaat kemudian, Tori turun dari langit bersama ketiga pria tua itu. Semua diam menunggu sepatah kata keluar dari mulut Tori. Terima kasih semuanya, sudah menemaniku sampai sini. Aku telah berhasil menaklukkan menara jiwa karena bantuan kalian semuanya. Teriakan semangat langsung pecah. Hebat, luar biasa, Jorga. Kau bisa melihat, akhirnya kita berhasil. Roka tersenyum lega. Kau benar-benar tidak mengecewakan kami. Tadinya
Aku tidak berharap bisa melihat keberhasilan ini. Waktuku telah tiba. Aku sangat puas. Ucap Gabon dalam kondisi yang lemah. Leluhur, leluhur, Tuan Gabon. Terima kasih Gabon atas dukunganmu selama ini, kata Tori. Sekarang kau pemilik bukit jiwa ini, nak. Selama makhluk yang ada di sini belum mati, kau bisa mengembalikan vitalitas dan kemampuan mereka, ucap Ki Panca. Benarkah itu Ki Panca? Cobalah, keluarkan kehendakmu, nak. Balas Ki Brajan. Tori bingung harus memulai dari mana. Apa yang dia pikirkan dia keluarkan begitu saja. Gabon, karena kontribusimu selama ini cukup besar, akan aku kembalikan kekuatanmu seperti semula, di mana pertama kalinya kau tiba di sini. Cahaya kuning kemerahan menyinari Gabon. Luka-lukanya perlahan pulih. Kulitnya yang agak lusuh menjadi mengkilap seperti besi stainless. Gabon, leluhur klan Barba, menjadi muda kembali. Mustahil, aku benar-benar kembali muda. Aku sendiri juga terkejut, tapi kau pantas mendapatkannya Gabon, ucap Tori. Terima kasih, aku berjanji, mulai sekarang masalahmu adalah masalahku. Hormat kepada penguasa, ucap Gabon menunduk untuk pertama kalinya. Hormat penguasa. Orza mengikutinya, kemudian disambut teriakan semangat oleh seluruh klan Barba. Tidak hanya Gabon, kalian semua yang ada di sini akan mendapatkan imbalan. Pastinya aku izinkan untuk keluar dari sini, terang Tori. Wah, keluar dari sini? Yang benar saja. Roka juga mendapatkan kemampuannya dan kembali ke masa mudanya. Gabon dan Roka juga masih tetap memiliki pengalaman jutaan tahunnya. Karena suatu alasan, aku akan segera pergi dari sini. Gabon, Roka, ikutlah denganku. Aku yakin kalian ingin menemui seseorang. Dan untuk yang lainnya, sementara di sini dulu. Jika aku sudah menemukan tempat yang cocok, aku pasti akan mengeluarkan kalian semuanya, terang Tori. Baik, kami tidak keberatan. Aku juga. Aku juga. Selamat jalan Tuan. Selamat jalan Tuan leluhur. Selamat jalan leluhur. Untuk mereka semuanya, aku minta tolong kepada ketiga sesepuh untuk memberikan sesuatu yang pantas untuk mereka, pinta Tori. Baiklah, pergilah nak, balas Ki Panca. Tori, Sinta, Gabon dan Roka meninggalkan dunia tersebut. Atas kehendak Tori, sang pemilik buku jiwa, Tori bisa melakukan apapun. Tori muncul dari buku jiwa disusul oleh Sinta. Oh Tuan, Tuan Tori, Anda sudah kembali. Nona, akhirnya Anda juga kembali, syukurlah, ucap Bakara. Hahaha, tidak butuh waktu lama. Tuan bisa membawa Nona kembali, hebat. Hahaha, sahut Gamon. Baiklah, kita masih mau lanjut atau cukup sampai sini saja, ucap Engon. Tunggu dulu, mereka belum keluar, balas Tori. Semuanya bingung apa yang Tori ucapkan. Sesaat kemudian, sosok besar dan kekar membawa palu guntur keluar. Mustahil, kakak! Teriak Gamon berlari menghampiri Gabon. Kemudian Roka muncul. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan apa yang dia cari. Ayah! Teriak Raka yang langsung memeluk Roka. Raka, anakku. Mereka memberi waktu kepada Gabon dan Roka. Tidak banyak yang mereka katakan kepada Gamon. Dia sangat senang bertemu kakaknya. Klan Barba akan bangkit kembali ketika Gabon ada nantinya. Raka masih diselimuti haru. Kurang lebih 10 tahun Raka mencari ayahnya. Akhirnya dia menemukannya.
Hahaha, tidak salah aku mengikutimu, Tuan. Terima kasih telah membawa kakakku kembali. Hutang ini akan aku bayar dengan nyawaku. Nyawaku milik Tuan, ucap Gamon. Aku Raka dari klan Zen mengucapkan terima kasih kepada Anda, kata Raka. Mulai hari ini, aku Roka beserta klan Zen akan tunduk di bawah penguasa singa terbang, ucap Roka sambil memberikan penghormatan disusul oleh Raka. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, ayo tinggalkan tempat ini, kata Tori. bagaimana dengan mengumpulkan King Soul-nya? Sahut Mau. Tidak perlu khawatir, aku sudah mengumpulkan cukup banyak di dunia buku jiwa, ucap Sinta sambil mengeluarkan puluhan manik merah. Wah, bagaimana bisa Nona mendapatkan begitu banyak manik merah? Kata Gamon terkejut. Oh, jika cuma manik merah, aku punya sedikit, sahut Gabon sambil menunjukkan ratusan manik merah. Kakak, sejak kapan kau kaya seperti ini? Hahaha, dengan ini, klan Barba akan jauh lebih berkembang, kata Gamon senang. Aku juga memiliki beberapa. Tuan Tori bisa menggunakannya, ucap Roka. Aku rasa ini lebih dari cukup untuk mengikuti lelang. Bakara, pimpin jalannya dan segera tinggalkan wilayah ini. Baik, Tuan. Mereka segera meninggalkan wilayah Gunung Dakha. Gabon dan Roka harus menyamar terlebih dahulu. Tidak baik jika terlalu mencolok di wilayah Jagratara. Mereka berdua memiliki dendam yang harus mereka balas, yaitu kepada pemimpin Jagratara Talus. Meskipun pemimpin Jagratara saat itu memiliki jiwa merah peringkat ketiga, Gabon dan Roka saat itu kemungkinan juga memiliki jiwa merah peringkat ketiga. Kemunculan Gabon dan Roka mungkin akan menimbulkan perubahan besar di wilayah Kerinci, dan buku jiwa sudah Tori dapatkan. Dia bisa kapan saja memanggil pasukan yang ada di dalam buku jiwa. Tetapi misi utama mereka adalah untuk mendapatkan kembali pusaka Raja Kayu. Selebihnya itu menjadi urusan penghuni alam Kerinci. Suasana yang sangat panas membuat siapa saja tidak betah berlama-lama di tempat tersebut. Rombongan Tori segera meninggalkan Gunung Dakha dan kembali ke wilayah Jagratara. Anakku, bagaimana dengan Sendan saat kepergianku? Tanya Roka. Sendan saat ini tidak lagi menjadi organisasi yang netral. Sendan telah menjadi agen pembunuh khusus milik penguasa Jagratara, Ayah. Kurang ajar. Beraninya Talus mengambil alih Sendan. Apakah para tetua klan Zen tidak mencegahnya? Ayah, para tetua klan Zen telah menghilang setahun setelah ayah pergi. Jika semuanya terjadi disebabkan oleh Talus, aku bersumpah akan membunuhnya, ucap Roka. Cukup satu alasan bagiku untuk menghajarnya. Talus sudah mempermainkan kita selama ini, Roka, sahut Gabon. Oh, Kak, 4 wilayah kita juga diambil oleh penguasa Jagratara setelah kau menghilang. Sekarang kita hanya punya 1 wilayah saja. Dan juga para tetua dari klan Barba semuanya tiba-tiba menghilang, ucap Gamon. Apa? Talus memang keterlaluan. Lihat saja nanti, akan kubunuh dia, Gabon geram. Untuk saat ini, tahan emosi kalian. Sembunyikan diri kalian dengan sebaik mungkin. Persiapkan semuanya dengan matang, kemudian kalian baru bertindak, kata Tori. Baik, Tuan. Aku akan mendengar nasihat Anda, balas Roka. Baiklah jika begitu, Gabon menyaut. Setelah melewati beberapa wilayah, akhirnya mereka tiba di pintu masuk wilayah pegunungan Nadi Iblis. Oh, Bakara, sampai mana kali ini kalian naik? Tanya penjaga gerbang pegunungan Nadi Iblis. Masih sama seperti sebelumnya, hanya sampai di Gunung Daha saja, balas Bakara. Oh, lalu kenapa kalian menjadi 11 orang? Di mana tuan muda dari klan Zenoid? Kata dia. Kami bertemu mereka berdua di puncak Gunung Dakha, dan si brengsek itu pergi begitu saja. Hati-hatilah dengan klan Zenoid, Bakara.
kalian kembali tanpa dia, itu bisa menjadi masalah besar. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat untuk istirahat. Pelelangan akan diadakan di pusat kota Jagratara 2 hari lagi. Roka dan Gabon sebetulnya ingin segera pergi ke klan mereka, tetapi karena harus bersembunyi terlebih dahulu, mereka tetap mengikuti Tori untuk sementara waktu. Tori berencana akan mencari tempat yang tepat untuk mengeluarkan klan Zen, klan Barba, dan juga lainnya yang masih berada di dunia buku jiwa. Tori akan melakukannya setelah mengikuti lelang, karena sebentar lagi akan dimulai. Hari yang telah ditunggu telah tiba. Pelelangan akhirnya akan segera dimulai. Di tengah pusat kota Jagratara, sangat ramai sekali berbagai macam makhluk berkumpul. Dari kalangan rendah sampai kalangan bangsawan atas. Bahkan tidak jarang, ada juga yang berasal dari wilayah lain, seperti Janaloka maupun Jaladi. Pelelangan di Jagratara adalah tempat terbesar di seluruh wilayah Kerinci, dan siapapun bisa berpartisipasi. Yang terpenting memiliki syarat tertentu. Syaratnya hanya mampu membeli apa yang ditawarkan di lelang, berani menawar, harus berani membayar, atau konsekuensinya akan buruk jika tidak mampu membayarnya. Hiruk-pikuk suasana kota seperti halnya kota pada umumnya. Hanya saja apa yang terlihat di kota Jagratara seperti sedang ada pesta Halloween. Semuanya yang hadir seperti menggunakan topeng. Berbaris! Yang ingin mengikuti lelang harap tertib, kata penjaga pintu gedung pelelangan. Tuan, mari ikut saya untuk menemui pemilik pelelangan ini, kata Bakara. Tori dan rombongannya pergi mengikuti Bakara. Sebelumnya dia sudah menemui pemilik lelang untuk memesan tempat khusus buat Tori. Nona Igris, perkenalkan, dialah tuanku Tori. Oh, naga emas yang sangat tampan, kata Igris yang memiliki jiwa merah peringkat pertama. Singkirkan tatapan menjijikanmu itu kepada suamiku, balas Sinta. Hawa membunuh yang menyeramkan. Setidaknya kau memiliki jiwa merah. Menarik, balas Igris. Bisakah kau memberikan tempat yang nyaman buat kami? Pinta Tori. Tergantung berapa yang bisa kau bayar, atau jika kau punya sesuatu untuk dilelang, aku akan berikan ruangan khusus secara gratis. Tergantung berapa nilai barangnya, jawab Igris. Bagaimana dengan ini? Tori menunjukkan manik air suci. Apa? Ini manik air suci. Oh, betapa indahnya. Ini pertama kalinya kami akan melelang barang yang sangat berharga. Pelayan, ucap Igris. Iya Nyonya, antarkan tamu terhormat kita ke ruangan nomor 2, perintah Igris. Baik Nyonya. Tori dan lainnya digiring menuju ke ruangan yang sangat besar. Sepertinya ruangan tersebut adalah tempat terbaik di pelelangan. Silahkan tuan-tuan, buat diri Anda nyaman, ucap pelayan lelang. Hei pelayan, siapa yang berani menempati ruangan kami? Kata seseorang, sebut saja Ragus, jiwa emas peringkat ketiga. Maaf tuan, kamar nomor 2 sudah ada yang memesan. Secara pribadi, Nyonya Igris yang memberikan ruangan tersebut, jawab pelayan. Memangnya dari klan mana yang menempati ruangan ini? Apakah kau tidak tahu aku siapa? Ucap Argus. Maaf tuan, aku hanya mematuhi perintah Nyonya. Ragus tidak pikir panjang. Dia langsung menabrak pintu di mana Tori berada. Hei kalian semua, ini adalah ruanganku. Pergilah sebelum tuan muda ini marah. Potong lengan kalian karena berani sembarangan menempati ruanganku, ancam Argus. Seseorang, tolong potong lengannya dan lempar dia keluar, perintah Tori. Baik, aku saja, jawab Gamon. Oh, aku tahu kau. Bukankah kau Gamon? Mau apa kau? Kata Ragus. Apa yang kau lakukan? Sial, tanganku. Tuan muda, tuan, bawa pergi tuan mudamu itu sebelum aku remas kepalanya, ancam Gamon.
Awas kau, ayahku pasti akan membalasnya, ancam Rogus. Rogus adalah tuan muda dari klan Bangba, tidak lebih rendah dari klan Zenoid. Pemimpin klan Bangba memiliki jiwa merah peringkat pertama, yang mana membuat klan Bangba menjadi salah satu bangsawan tinggi di wilayah Jagratara. Waktu yang telah ditunggu telah tiba. Pelelangan akhirnya dimulai. Ada beberapa barang istimewa yang akan dilelang pada hari itu, dari barang yang sederhana hingga barang yang langka. Selamat datang semuanya. Aku adalah Sora sebagai pembawa acara kali ini. Barang pertama yang akan ditawarkan adalah Armor Dragon Lizard. Armor ini terbuat dari sisik Dragon Lizard yang mampu menahan beberapa serangan makhluk jiwa merah peringkat pertama. Dibuka dengan harga 10 manik ungu. Penawaran tidak boleh kurang 5 manik ungu. Penawaran dimulai. Armor itu milikku. Aku menawar 15 manik ungu. Aku 20 manik ungu. Hah, dasar miskin. Aku tawar 50 manik ungu. Wah, siapa dia? Entahlah. Di ruangan nomor 2. Bukankah dia yang berani menawar istri tuan dengan 50 manik ungu? Ucap Bakara. Kurang ajar. Benarkah itu Bakara? Dia itu adik dari Boris bawahanku. Akan aku bantai seluruh keluarganya nanti, Sahut Gamon. Hentikan Gamon, jangan lakukan itu. Mereka sudah minta maaf dengan benar. Tidak perlu melakukan tindakan seperti itu, kata Tori. Jika tuan berkata demikian, baiklah, Balas Gamon. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi lagi? 1 manik emas, Kata seseorang di ruangan khusus nomor 4. Ah, mereka dari klan Zenoid. Lebih baik jangan menyinggung mereka. 1 manik emas. Penawaran saat ini masih ada yang menawar lagi. Baiklah, Armor Dragon Lizard telah dimiliki oleh ruangan nomor 4. Barang lelang selanjutnya adalah... Pelelangan terus berlanjut. Beberapa barang dengan kualitas bagus sudah selesai dilelang. Namun sayangnya tidak ada barang yang menarik perhatian Tori. Baiklah, selanjutnya adalah barang yang cukup langka, yaitu pusaka yang konon berasal dari dunia manusia. Pusaka ini mampu melukai dan membunuh siapapun, bahkan jiwa merah peringkat tinggi tidak berani menghadangnya secara langsung. Inilah cambuk api dengan penawaran 1 manik merah. Oh, itu dia. Semoga aku beruntung. 2 manik merah, 3 manik merah. 5 manik merah, Ruangan nomor 4. 7 manik merah. Ai, sialan, klan Zenoid lagi. Ah, lupakan. 8 manik merah. Aku membutuhkan cambuk ini. Semoga klan Zenoid memberikan aku muka, kata salah satu wanita di ruangan nomor 3. Sebut saja Urtea, jiwa emas peringkat kelima. Klan Medu juga ingin bersaing. Baiklah, senjata itu milikmu. Lagi pula, cambuk adalah senjata yang tidak bisa digunakan oleh klan kami, balas seseorang, sebut saja Enigma, jiwa emas peringkat kelima, calon pemimpin klan Zenoid. Terima kasih telah memberikan aku muka, balas Urtea. 10 manik merah, kata Tori yang berada di ruangan nomor 2. Apa? Ada yang berani bersaing? Siapa itu di ruangan nomor 2? Tidak tahu, pasti bukan orang sembarangan. Kurang ajar. Siapa yang berani merebut barang yang aku incar? Ini adalah tempat lelang. Siapa saja boleh menawar. Kenapa kau mengklaim bahwa itu milikmu? Lucu sekali, balas Maung. Kurang ajar. 12 manik merah, 13 manik merah, 15 manik merah, 16. Beraninya kau? Urtea sangat marah karena merasa dipermalukan. Hentikan. Tidak ada yang boleh buat keributan di sini, atau keluar, kata Igris dengan tegas yang tidak diketahui dia berada di mana. Awas saja kau, batin Urtea. Baiklah, tidak ada yang berani menawar lebih tinggi lagi. Jika tidak, senjata cemeti api dimiliki oleh ruangan nomor 2. Barang berikutnya masih sebuah pusaka dari dunia manusia.
kali ini adalah sebuah tombak yang menawan, disebut sebagai tombak samudra. Senjata ini mampu mengendalikan air, bahkan dapat memicunya tsunami yang besar. Senjata ini juga mampu melukai dan membunuh seseorang dengan jiwa emas. Penawaran awal 1 manik emas. Penawaran dimulai. Di ruangan nomor 2, di mana Tori dan lainnya berada. Permisi Tuan, kami membawakan barang lelang yang Tuan menangkan. Silahkan dicek dan langsung lakukan pembayarannya Tuan, Kata salah satu pelayan. Maung, Engon, coba kau cek apakah itu benar cemeti api Raja Kayo. Ya, ini benar-benar pusaka yang mulia Kayo. Ucap Maung sambil memeriksanya. Biarkan aku yang membayarnya. Ucap Gabon sambil memberikan manik merah kepada pelayan lelang. Tuan, ini kelebihan 1 manik merah. Buat kalian saja, anggap itu bonus. Balas Gabon. Terima kasih Tuan, terima kasih. Kalian 2 bersaudara memiliki sifat yang terpuji. Wujud kalian menyeramkan, tertutupi dengan sikap kalian, Ucap Sinta. Aku hanya belajar dari suamimu Nona. Perlakukan mereka dengan baik jika memang mereka itu baik. Dan sebaliknya, klan singa terbang bisa berkembang dan bersaing dengan 4 kekuatan besar karena dipimpin olehnya. Balas Gabon. Aku tahu itu Gabon, tapi kau juga memiliki andil di dalamnya. Balas Sinta. Penawaran kali ini 10 manik merah untuk tombak samudra. Jika tidak ada yang menawar, barang akan menjadi milik ruangan nomor 5. 12 manik merah. Tolong berikan kami klan Zenoid muka. Aku menginginkan senjata ini. Ucap Enigma. 13 manik merah. Ucap seseorang di ruangan nomor 5. Tuan, apa kita tidak perlu ikut menawar? Tunggu dulu Bakara. Sepertinya di ruangan nomor 5 aku tahu siapa mereka. Biarkan mereka bersaing. Balas Tori. Siapa kalian? Aku sudah bersikap baik, tapi kalian tidak menghargai aku. Jangan menyesal telah menyinggung kami. 15 manik merah. Siapa pula kau itu? Ini lelang. Siapa saja boleh menawar. Kau kira aku takut? 16 manik merah. Kata seseorang di ruangan nomor 5, Jaka dan rombongannya. Baiklah, karena aku membutuhkan senjata ini, aku akan ikut bermain. 17 manik merah. Ucap Enigma. Kau kira aku takut, ha? Aku akan menawar. Jaka, kita hanya punya 16 manik merah. Mau bayar pakai apa kau? Cegah Bon saat Jaka akan melakukan penawaran. Sialan. Maaf, aku hanya bisa membantu sedikit. Hanya itu harta yang aku punya. Ucap seseorang wanita harimau, Kira. Tidak perlu minta maaf Kira. Ada banyak cara untuk mendapatkannya. Balas Liwung. Apakah sudah tidak berani bersaing? Maaf, senjata itu memang ditakdirkan untukku. Kata Enigma. 20 manik merah. Ucap Tori. Tuan, di ruang nomor 2, kau sudah mendapatkan cambuk api. Jadi tolong berikan kami klan Zenoid sedikit muka. Aku menginginkan tombak tersebut. 20 manik merah. Gila, klan Zenoid memang lain. Tidak heran jika itu klan Zenoid. Benar, yang membuatku heran. Siapa di ruangan nomor 2? Ya, itu betul sekali. 25 manik merah. Kata Tori. Kau? Mulai hari ini, kau adalah musuh dari klan Zenoid. Tidak peduli kau berasal dari klan mana. Balas Enigma. Enigma tidak bisa lagi menaikkan tawarannya. 20 manik merah sudah menjadi batasannya. 30 manik merah. Ucap Nurtea. Nyonya, kita tidak memiliki manik merah sebanyak itu. Bahkan jika dikumpulkan di seluruh klan Medu. Ucap salah satu anggota klan Medu. Tenanglah, aku hanya ingin membuatnya pelajaran. Balas Urtea. Oh, sepertinya Urtea sengaja menaikkan harganya. Dia tidak mungkin memiliki manik emas sebanyak itu. Orang itu sudah menyinggung banyak orang. Meskipun mereka mendapatkan barangnya, mereka akan menjadi incaran. Ucap Enigma lirih.
Hei, apakah kau berani bersaing? Tantang Urtea. Tidak, karena kau membutuhkan tombak itu, maka ambillah, balas Tori. Tapi, tenanglah Engon, tombak itu akan tetap menjadi milik kita. Tori langsung memotong ucapan Engon. Hei, apakah kau takut bersaing denganku? Jika kau menginginkannya, maka ambillah, balas Tori. Baiklah, karena tidak ada lagi yang menawar, maka tombak samudra dimenangkan oleh ruangan nomor 3. Barang berikutnya akan menjadi barang terakhir di pelelangan kali ini. Dalam sejarah pelelangan ini adalah pertama kalinya kami melelang barang yang sangat langka, yaitu manik air suci. Wah, benarkah itu manik air suci? Wah, ini luar biasa. Semoga saja aku beruntung. Manik air suci memiliki kegunaan untuk menaikkan satu peringkat jiwa seseorang dan memperkuat jiwanya. Karena manik air suci benda yang sangat langka, maka akan dibuka dengan harga 5 manik merah. Penawaran tidak boleh kurang dari 1 manik merah. Penawaran dimulai. Terjadi kegaduhan di ruangan nomor 3. Karena Urtea tidak mampu membayar, dia dan pengikutnya diusir dari pelelangan, serta klan Medu di blacklist dari keanggotaan pelelangan dan tidak diizinkan mengikuti lelang lagi. Awas kau, aku pasti akan membuat perhitungan dengan kalian, Ancam Urtea kepada anggota Tori. Maaf atas gangguannya, karena ruangan nomor 3 tidak bisa membayar. Apakah ruangan nomor 2 bersedia membayar tawaran sebelumnya? Bawa kemari barangnya, ucap Tori. Ternyata begitu, kau hebat memperbaikan orang. Kata Engon. Kita lanjutkan penawarannya. Aku 6 manik merah, 7 manik merah, 10 manik merah, 12. Dan seterusnya hingga penawaran mencapai 20 manik merah. 22 manik merah. Ruangan nomor pertama. Jika aku bisa mendapatkan manik itu, maka ayah akan bisa naik ke peringkat 2 jiwa emas. 25 manik merah. 30 manik merah, balas Tori. Sial, 30 manik merah itu setara dengan kekayaan seluruh klan Xenoid. Tapi ini sebanding 31 manik merah. 35 manik merah. Ruangan nomor pertama. Sial, sial, sial. Ucap Enigma kesal. Adakah yang ingin menaikkan lagi penawarannya? Jika tidak, manik air suci akan dimiliki oleh ruangan nomor 1. Tunggu, jika berkenan, tunjukkan siapa yang ada di ruangan nomor 1. Aku penasaran dari klan mana yang memiliki harta 35 manik merah, kecuali itu penguasa Jagratara. Maaf Tuan, saya tidak bisa mengatakannya karena bersifat pribadi, kecuali mereka sendiri yang bersedia. Tuan di ruangan nomor 1 adalah tamu kehormatan kami. Beliau yang menyediakan barang-barang lelang seperti senjata yang berasal dari dunia manusia itu. Kau sudah paham, nak? Kata sosok misterius di ruangan pertama. Suara ini, maaf sudah mengganggu Tuan. Baiklah, pelelangan hari ini telah selesai. Tunggu di lelang selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di pelelangan kami. Lelang akhirnya berakhir dan Tori mendapatkan apa yang dia cari. Berakhirnya pelelangan bukan berarti semua masalah juga selesai. Justru semakin banyak masalah yang harus mereka hadapi. Saat mereka keluar dari ruangan nomor 2, mereka akhirnya bertemu dengan Jaka, Bon, dan juga rombongan lainnya. Kira adalah anggota keluarga Liwung. Mereka bertemu di kerajaan Jaladi. Banyak hal terjadi dalam perjalanan mereka. Aku kira siapa yang ada di ruangan nomor 2. Ternyata kalian, ucap Jaka. Hampir saja mau dirampok sama Jaka. Hahaha, sahut Bon. Pusaka Raja Kayo sudah kita dapatkan. Ayo segera pergi dari wilayah ini, pinta Tori. Tapi sosok yang mencuri pusaka tersebut bagaimana? Kita sudah tahu siapa pelakunya, sahut Jaka. Kesampingkan masalah itu Jaka, ada yang lebih penting yang ingin aku kerjakan, balas Tori. Rombongan Tori segera meninggalkan wilayah Jagratara.
Di pintu gerbang keluar, mereka sudah dihadang oleh beberapa prajurit elit dari istana. Tunggu! Ucap salah seorang prajurit menghentikan langkah mereka. Ada apa ini? Ucap Bakara. Maaf Tuan Bakara, Tuan Gamon, atas perintah penguasa, Anda diundang ke istana untuk menemui beliau, kata prajurit tersebut menunjuk Tori dengan hormat. Kami sedang buru-buru, lain kali saja. Tolong jangan mempersulit kami mohon. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Kalian bertiga istirahat saja dulu. Jaka, kau juga di sini bersama Bon dan lainnya. Yang lainnya ikut aku. Baik Tuan. Tori ditemani Sinta, Bakara, Gamon, dan kedua sirah pergi menuju istana Jagratara. Penguasa Jagratara sudah memperhatikan Tori saat dia berada di aula pendeteksi. Mau bagaimanapun, makhluk dengan jiwa merah masih sangat jarang. Mungkin penguasa Jagratara ingin memanfaatkan situasi untuk merekrut Tori. Tuan penguasa, orang yang Anda maksud sudah ada di sini, ucap salah satu prajurit. Suruh mereka masuk, balas penguasa Jagratara, Talus. Silakan masuk, Tuan penguasa sudah menunggu. Tori dan lainnya memasuki ruangan yang cukup besar. Duduk seorang sosok besar di singgasana yang megah dengan beberapa hiasan yang terkesan menyeramkan. Di bawahnya ada beberapa yang duduk di kursi yang saling berhadapan. Mereka adalah para pemimpin klan besar dan bagian dari Jagratara. Perkenalan singkat terjadi dan beberapa basa-basi. Silakan duduk, buatlah diri kalian senyaman mungkin, ucap Talus. Terima kasih. Ada perlu apa denganku Anda memanggilku kemari? Balas Tori. Aku sudah tahu bahwa kau telah memadatkan jiwa merah. Aku tidak tahu dari mana kau berasal, ucap Talus. Maaf, aku tidak tahu. Sejak kecil, Bakara yang selalu merawatku, jawab Tori. Oh, benarkah itu Bakara? Benar Tuan Penguasa. Kalau begitu, bukankah kau juga bagian dari Jagratara? Bagaimana? Apakah kau mau menjadi salah satu petinggi di Jagratara? Kau akan memiliki wewenang lebih, wilayah yang lebih luas, serta otoritas yang tinggi yang setara dengan mereka para pemimpin wilayah klan ini. Talus memberikan penawaran. Tori tidak tahu harus menjawab bagaimana. Menerima mungkin akan membatasi ruang geraknya. Namun, jika menolak, tidak tahu konsekuensi apa yang akan dia terima. Tori bingung harus menjawab apa. Permintaan penguasa Jagratara sangat mendesak dan memang sepertinya sudah dia rencanakan sebelumnya. Bolehkah aku mempertimbangkan terlebih dahulu? Setidaknya para tetua dari klan kami mengetahuinya untuk menunjukkan rasa hormatku, Tori beralasan. Tentu, aku tunggu kabar baiknya. Jika begitu, kami permisi. Tori dan rombongannya meninggalkan istana Jagratara, mengesampingkan tentang permintaan Talus. Dari beberapa klan besar yang ada di sana, beberapa memancarkan niat membunuh yang kuat. Sejak kehadiran Tori di wilayah Jagratara, dia telah menyinggung beberapa klan. Mereka tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka pastinya sudah melakukan rencana untuk membuat perhitungan dengan Tori. Di suatu tempat di mana rekan-rekan Tori istirahat, di suatu bangunan yang cukup besar milik Bakara di pinggiran kota Jagratara, Tori menjelaskan kepada mereka tentang penawaran yang diberikan Talus padanya. Untung saja alasanmu bisa diterima, Tori. Kenapa tidak? Bocah ini sudah cukup terkenal di wilayah ini karena berhasil membangkitkan jiwa merah. Pastinya penguasa di sini akan memperlakukannya dengan baik dan segera ingin merekrutnya, sahut Maung. Jika penguasa Jagratara tahu bahwa kedua manusia ini juga memiliki jiwa merah, dia pasti juga akan mengundangnya, ucap Liwung sambil mengarahkan pandangannya kepada Jaka dan Bon. Serius mereka berdua membangkitkan jiwa merah juga, kata Tori. Oh, apa kau masih belum tahu siapa aku? Aku Jaka Guntur, balas Jaka sambil menepuk dadanya. Ya, meskipun harus diulang 7 kali sih. Hahaha, sahut Bon. Itu karena aku sedang dalam kondisi tidak baik, Bon.
Di wilayah Jaladi, Jaka, Bon dan Liwung disambut baik oleh penguasa Jaladi. Bahkan mereka bertiga mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi Samudra Seribu Badai. Di sana mereka bertiga mendapatkan banyak keuntungan, meskipun tidak semua wilayah mereka datangi. Setidaknya seperempat wilayah Samudra Seribu Badai bisa mereka jelajahi, dan itu rekor tertinggi bisa menjelajah hingga sedalam itu. Bon awalnya hanya bisa membangkitkan jiwa putih peringkat pertama, tapi saat dalam kondisi tubuh hitamnya, dia mampu membangkitkan jiwa merah peringkat kedua, satu tingkat di atas Jaka yang hanya jiwa merah peringkat pertama. Kita berkumpul di sini membuat aku secara pribadi sangat bangga. Setidaknya di sini ada 6 di antara kita yang sudah memiliki jiwa merah. Jumlah ini lebih yang dimiliki oleh setiap negara. Ditambah lagi Tuan Gabon dan Tuan Roka. Aku yakin mereka telah ada di peringkat 3 jiwa merah, ucap Bakara. Percayalah, alam semesta kerinci ini akan mengalami perubahan yang besar, kata Tori. Mereka semua yang ada di sana tersenyum mendengar yang Tori tuturkan. Tentunya mereka sependapat dengan gagasan Tori. Mereka saling berbincang-bincang, membahas rencana ke depannya untuk mencari wilayah baru untuk klan mereka. Mau bagaimanapun, beberapa klan yang ada di Buku Jiwa tidaklah sedikit. Sedang asiknya mereka berbincang, sesuatu mengganggunya. Suara apa itu? Ucap Bakara. Kebetulan sekali mereka datang, ucap Raka. Hei, apa yang kau maksud, Raka? Tunggu saja, nanti kau juga tahu sendiri, Gamon. Suasana menjadi hening. Tidak ada sepatah kata pun mereka ucapkan. Semuanya tahu jika mereka sedang disergap oleh musuh. Beberapa sosok dengan jumlah yang cukup banyak, dengan penampilan yang khas pembunuh, memasuki ruangan dengan paksa. Kami tidak ingin membunuh. Kami hanya ingin menjemput seseorang yang bernama Tori. Ikutlah dengan tenang. Jangan sampai kami bertindak dengan kekerasan, ucap salah satu pimpinan, Aoka, jiwa merah peringkat pertama. Mereka dari anggota Zendan, kata Bakara. Siapa yang memberikan perintah? Apa perlu kau membawa banyak orang hanya untuk menjemput? Ucap Gamon. Raka, kemarilah. Tidak seharusnya kau berkumpul dengan mereka, kata Aoka. Sejak kapan kau berani bicara seperti itu kepada anakku? Roka mengeluarkan energi pembunuh yang sangat kuat. Seluruh anggota Zendan ambruk, tidak kuat menahannya. Aoka bersimpuh gemetaran mendengar suara Roka. Tuan Roka, benarkah itu Anda? Ucap Aoka gemetaran. Aoka adalah pimpinan organisasi Zendan. Sosok Aoka yang memiliki jiwa merah sampai gemetar hanya dengan aura membunuh milik Roka. Sudah dipastikan bahwa Roka telah memiliki jiwa merah peringkat tinggi. Siapa yang menyuruhmu menangkap tuanku? Maksud Anda tuan yang mana? Siapa yang menyuruhmu? Jangan membulinya, Roka. Mau bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa. Lagian, dia juga salah satu anggotamu, bukan? Sahut Gabon. Aoka semakin gemetaran setelah melihat Gabon. 2 orang kuat yang dulu berada di bawah Talus hadir di satu ruangan. Aoka sangat menyesal telah berkata dengan arogan. Dia tidak menyangka kejadian hari itu akan terjadi. Aoka menceritakan semuanya. Dia diperintahkan oleh ketiga klan besar untuk menangkap Tori. Klan tersebut adalah klan Zenoid, klan Medu, dan klan Gangba. Memang sebelumnya Tori telah menyinggung 3 klan tersebut. Pemimpin klan Zenoid mengetahui bahwa anaknya Enoy tidak segera kembali setelah masuk pegunungan Nadi Iblis. Mereka menduga ada hubungannya dengan Tori. Sedangkan klan Medu sempat berselisih dengan Tori di pelelangan, dan berakhir klan Medu di blacklist dari pelelangan dan tidak diizinkan lagi mengikuti lelang. Klan Medu menyalahkan Tori atas kejadian tersebut. Lalu klan Gangba, pemimpinnya tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Ragus adalah anak dari pimpinan dari klan Gangba. Tangannya putus ditarik oleh Gamon, seperti hukuman karena menyinggung Tori. Dan akhirnya ayah Ragus ingin balas dendam.
Ketiga klan tersebut hanya mengetahui bahwa Tori saja yang memiliki jiwa merah peringkat pertama. Mereka pikir meminta bantuan Zendan masalah akan selesai. Karena Roka masih hidup, organisasi Zendan kembali diambil alih olehnya tanpa sepengetahuan Talus. Setelah kejadian itu, rombongan Tori segera meninggalkan wilayah Jagratara. Semuanya berjalan normal tanpa ada hambatan hingga mereka keluar dari gerbang kota Jagratara. Di suatu tempat yang luas, jauh dari wilayah Jagratara, satu persatu anggota klan Zen, Barba, Babut, dan Singa Terbang dibebaskan dari dunia buku jiwa, kecuali klan Zenoid dan klan Jarga. Klan Zenoid sendiri tetap terjebak di hutan bencana, sedangkan klan Jarga tetap masih ingin berada di dalam dunia buku jiwa. Dengan ini, aku sudah selesai dengan tugasku. Aku tidak ingin berlama-lama lagi di wilayah ini. Aku harus kembali. Gabon, Roka. Ya Tuan. Saya Tuan. Setelah aku pergi, kalian berdua yang bertanggung jawab untuk memimpin klan Singa Terbang. Aku sarankan kalian untuk tetap bersatu. Wilayah Jagratara tidak akan mampu mengimbangi kalian. Baik Tuan. Aku juga sudah diskusikan hal ini dengan Gabon. Klan Zen akan menjadi bayangan klan Barba. Sebagai pusatnya, kami akan tetap menggunakan nama Singa Terbang sebagai nama wilayah kami, kata Roka. Baiklah, aku percayakan kepada kalian berdua. Dan Bakara, kemarilah. Baik Tuan. Bakara menunduk hormat. Aku percayakan buku jiwa ini padamu. Gunakan dengan bijak. Tidak ada sosok lain di sini yang lebih cerdas darimu, Bakara. Suatu saat nanti, pasti aku akan kemari lagi. Baik Tuan. Kepercayaan Anda akan saya bawa sampai mati. Bakara menangis karena terharu. Dari semuanya, Bakaralah yang ditunjuk untuk menerima buku jiwa. Bakara juga diberikan otoritas atas kendali buku jiwa. Selain Tori dan Bakara, tidak ada yang bisa menggunakannya. Bakara bisa keluar masuk buku jiwa dan memanggil sosok kuat seperti Dead Soul atau yang lebih kuat lagi untuk kepentingannya kelak. Kami akan pergi sekarang. Semoga kalian bisa mengatasi masalah kalian. Pamit Tori membalikkan punggungnya. Selamat jalan Tuan. Ucap Bakara. Selamat jalan. Ucap Gabon. Terima kasih penguasa Singa Terbang. Terima kasih Nona. Kepergian mereka memang cukup berat, harus meninggalkan mereka. Tapi mereka tidak bisa terlalu jauh ikut campur urusan dunia semesta kerinci. Tujuan mereka sudah selesai, membawa pusaka Raja Kayo yang telah dicuri. Mereka juga tidak sempat untuk menyelidiki siapa sosok yang berada di ruangan nomor pertama di pelelangan waktu itu. Semuanya Tori serahkan kepada Roka untuk melakukan pengintaian. Perjalanan ke wilayah semesta alam gaib kerinci terasa sangat singkat. Tapi bagi Tori, itu sudah berlalu bertahun-tahun karena berada di dunia buku jiwa. Tetapi karena itu, Tori mampu mengendalikan tombak naga emas, meskipun hanya memiliki batas waktu tertentu. Ini bukanlah akhir perjalanan mereka. Alam semesta kerinci hanyalah sebagian kecil. Kedepannya akan semakin banyak pertualangan dan rintangan yang lebih menegangkan lagi. Saat ini hanyalah mereka bertiga, Jaka, Tori, dan Bon. Semakin jauh perjalanan mereka, akan semakin banyak orang-orang dengan kemampuan yang berbeda akan bergabung ke dalam pertualangannya.